Eva sama Super Junior. Ini aku udah kayak Suju belum? Beda jauh. Hah? Beda jauh lah. Jadi saya lebih mirip apa? Lee Min Ho. Lee Min Ho. Udah mulai stres nih cewek ya. Gue dibilang Lee Min Ho. Bukan, Pak Tarno. Oh iya, betul. Mumpung saya baru operasi plastik di Korea, gimana kalau kita selfie Damayanti dulu di sana? Oke. Oke? Ayo. Saya selfie, langsung kita masukin Instagramnya Rumah Uya. Oke. Nah, Biar kena. set. Oke, set, cheese. Saya langsung masukin nih, upload ya kan ke IG-nya, set. Instagramnya Rumah Uya. Set. Ya, masuk. Yuk, masuk. Neng, tidur dong, tidur. Langsung di IG-nya kita di Rumah Uya _trans 7. Ya, Rumah Uya _ trans 7. Di follow ya, di follow. Ini email yang masuk ini ya, itu berhubungan dengan, ini lucu nih. Lucu gimana, Mas? Suami istri ya kan? Iya. Ini masalah sepele nih, masalah berhubungan dengan sosial media. Dan ini masalah yang mungkin sering terjadi di sekitar kita ya, namanya pemirsa ya. Iya. Jadi saya sendiri terus terang nih, di dalam kehidupan saya sehari-hari saya sebel banget kalau istri saya udah main-main Instagram. Kadang-kadang udah lupa diri. Kan ya Nanas, kalau kamu mau jadi istri saya, jangan main-main sosial media. Pokoknya email yang masuk ini berhubungan dengan sosial media. Ya ini masalah biasa, pacaran, rumah tangga bisa ribut cuma gara-gara Facebook, Instagram kalau udah berlebihan ya. Kita lihat dulu ini ya. Panggil sang wanita atau sang istri yang mau ngelapor, ngadu ke sini. Silakan. Ini Mas Bos. Udah ngobrol di belakang? Sama salah, ngobrol sama dia salah. Ya, ngobrol sama dia sama juga kamu memperrumit masalah kamu. Mudah-mudahan masalahnya segera selesai. Amin. Silakan duduk. Masalahnya tuh seberat beban hidupnya. Ya, seperti muka lo yang banyak masalah. Kenapa, Nas? Hah? Nggak apa-apa. Kenapa kagum sama saya? Enggak. Masa? Mbak, maaf atas perdebatan tadi. Namanya siapa tadi, Mbak? Tiwi. Kiwi. Tiwi. Oh, Tiwi. Mbak Tiwi ini katanya punya masalah yang berat. Apa masalahnya, Mbak? Suami saya nggak pulang-pulang. Sudah 3 minggu. Nah, 3 minggu suaminya nggak pulang-pulang. Kenapa? Saya usir. Hah? Saya usir. Istri yang aneh. Ya dia Suaminya dia nggak- pasti nggak pulang lah. Iya, suami nggak pulang-pulang 3 minggu dia ngadu, orang ngusir dia. Iya. Kenapa, Mbak? Jadi saya kesel. Hah? Dia nggak kerja-kerja. Nggak kerja-kerja, Mbak usir? Iya. Terus dia pergi, 3 minggu nggak pulang-pulang? Iya, maksud saya kan, ya perginya keluar cari kerja sehari 2 hari. Ini nggak pulang-pulang udah 3 minggu. Oh gitu, tapi Mbak, telepon bisa ada? Bisa. Terus sama dia? Nggak dibales. Nggak direspon. Nggak direspon, coba SMS nggak dibalas. Ditelepon. Nggak diangkat-angkat. Tapi teleponnya aktif. Aktif. Mbak usir sih. Saya kesel. Apalagi keselnya apa? Jadi kalau saya berangkat kerja ke kantor, dia masih tidur. Aha. Saya pulang, dia nonton sinetron di rumah. Oh, pulang nonton sinetron? Iya. Kenapa emang suami nonton sinetron nggak boleh? Kayak ibu-ibu tau nggak? Oh gitu ya, suami nggak bisa nonton, nggak boleh nonton sinetron ya? Padahal saya juga suka nonton sinetron. Oke.
Tapi di email yang masuk ke sini tuh masalahnya kompleks. Katanya pertama, suami kamu nggak pulang-pulang. Kedua, kamu sering ribut gara-gara Facebook. Jadi saya upload foto sama perempuan lain, udah gitu statusnya penuh cinta lagi. Jadi ada di Facebooknya ada upload foto sama perempuan lain. Dan saya nggak kenal sama perempuan itu. Namanya? Ya saya sih baca statusnya. Oh, nama ceweknya. Oke, baca statusnya sama tulisannya penuh cinta gitu. Oke, terusnya kamu ribut tuh sama suami kamu. Nah, tapi katanya kamu juga sering berantem gara-gara kamu sering main Facebook, kamu cerita. Ya semua itu juga gara-gara dia yang mulai. Lupa kalau udah pegang HP ya saya juga bisa dong. Gitu. Oke, gini, dia juga cerita kamu di email kamu katanya cerita bahwa suami kamu pernah marah besar gara-gara dia curiga sama seorang cowok. Iya. Yang pernah ada di rumah kamu, betul? Oke, semua akan kita coba selesaikan di sini. Ya, masalahnya banyak nih. Dia pengen suaminya pulang karena suaminya nggak kerja-kerja. Kedua, masalah keributan yang ada di Facebook juga minta diselesaikan. Dan kau juga pengen menjelaskan cowok yang pernah dicurigai suami kamu karena pernah ada di rumah kamu. Iya benar. Semua kita selesaikan di sini ya. Oke, saya mau datangin suami kamu. Gini, makanya janji kalau saya datang ke sini kamu bisa meredam emosi kamu nggak? Gak bisa, saya mau marah-marah dulu. Wah, bisa loh gitu. Nanti Saya mau tahu dulu dia selama ini kemana ya, nggak nanyanya kan pulang-pulang. bisa baik-baik. Umi gimana nih, Mi? Baik-baik bisa ya? Bos, makanya dari tadi saya sebetulnya pengen bilang, ente itu jangan begitu, ntar bernasib kayak lakinya dia lo diusir sama Bunda Astrid ngaho. Kenapa larinya ke saya? Itu aja baru nggak kerja gitu aja disuruh pergi sama bininya. Lah kalau misalnya bos disuruh kayak nasib Bang Toyib, 3 kali lebaran, 3 kali puasa, abang nggak pulang-pulang, rasa datang. Biarin. Kalau saya diusir sama istri saya ke rumah nanas. Oke, kenapa? Umi kan gak jadi saya. Coba kalau suami Umi gak pulang. Lah uminya belum ngomong udah nyolot duluan. Lah umi mana yang baru ngasih tahu bos Uya. Iya. Biar tidak bernasib sama. Iya. Begitu. Nah adapun kata Neng, lah umi kan bukan jadi saya. Masa umi tahu duluan? Lah gue juga belum ngomong masalah lu. Nah, kita akan panggil dulu sang Misalnya. suami misuanya Suaminya, ya. ya. Inilah dia suami Mbak Tiwi. Coba. Gak pulang-pulang, gak inget anak, gak inget istri di rumah. Duduk dulu, duduk. Gak bisa, gak bisa. Hah? Syamil langsung kabur. Duduk dulu, duduk. Jangan mana-mana dulu. Mana selama ini kamu gak pulang-pulang? Tinggal sama siapa? Kan kamu usir. Saya emang ngusir maksudnya buat cari kerja, bukan gak pulang-pulang selama 3 minggu. Jangan-jangan kamu pergi sama si itu yang di Facebook ya? Kenapa? Jadi kan diusir sama dia. Iya. Nah kamu ngusir. Ya kan maksudnya buat cari kerja, keluar rumah bukan nggak pulang-pulang 3 minggu. Kan saya juga nyari kerja. Kerja apa? Jangan-jangan juga sama si itu. Jangan salah paham gitu dulu. Oh banyak alasan dia tuh, banyak bohongnya mas. Tapi kamu kan dia nanya kan diusir, bener nggak? Iya maksud saya tuh diusir tuh buat nyari kerja, keluar rumah, bukan keluar sama 3 minggu kayak gitu. Nah kamu 3 minggu pulang. mana? Cari kerja, Mas. Nah bener dia. Hah? Terus sekarang kerjanya di mana? Orang dia aja nggak transfer saya uang, nafkah juga nggak datang. Duduk dulu deh. Oh sejujurnya saya lagi kesel mas. Oh nggak usah duduk ya udah. Mas nggak mau duduk? Nggak dibolehin duduk, Mas. Nggak lebih enak duduk. Ini duduk. Capek lah, Hah? marah. Tadi saya suruh duduk nggak mau duduk. Ya capek. Hah? Udah capek? Iya, saya lagi Marah-marahnya udah? Udah. Saya baru duduk.
Boleh. Ya udah. Silakan. Nggak suruh duduk. Duduklah. Capek. Siapa yang suruh duduk? Hah? Lalu siapa yang dulu kamu duduk? Oh, boleh. Ya weh. Nggak boleh. Lagi dulu juga kursi saya itu. Duduk sini. Loh, Tadi katanya nggak boleh duduk. kursi dulu. Aja ngono. Si Pak Bos. Tunggu. Tadi lo nggak boleh duduk, sekarang suruh duduk gimana sih? Ya duduk sini, pokoknya mau menyelesaikan masalah di sini. Tadi nggak boleh duduk. Nah kalau sengeles aja deh lo deh duduk. Umat aku. Sudah. Mas, kemana selama ini? Nyari kerja, Mas. Apa? Nyari kerja. Jadi kerja. Lo sekarang lo, masalah lo apa sih? Banyak banget lo curiga suami lo. Katanya ke sini, ke situ. Apa dulu intinya apa dulu? Jelasin apa yang kecurigaan kamu suami deh. Ya selama ini nggak pulang kemana? Kayak nggak punya anak, kayak nggak punya istri. Kan kemarin kan kamu usir, Mam. Ya maksudnya tuh kalau ngusir itu maksud saya namanya perempuan itu sehari 2 hari pulang lah, jangan sampai 3 minggu kayak gitu. Kayak nggak punya tanggung jawab aja. Kan nyari kerja. Kalau belum kerja gimana mau pulang, ya kan? Kerja kemana? Paling juga pergi tuh. Siapa lagi? Itu kan cuma teman. Emang kamu curiganya apa sih sebenarnya? Dia tuh suka nggak benar. Dulu juga waktu kerja alasannya kerja. Pas saya ikutin naik ojek dia pergi ke diskotik sama teman-temannya. Aduh. Jadi kamu dulu pernah mergokin dia, ngikutin dia, buntutin naik. Aku udah kerjaan juga istri, suaminya pergi diikutin naik ojek. Ya habis kerjanya nggak pulang-pulang, saya curiga dong. Untung istri saya nggak pernah ngikutin kerja. saya, jadi nggak tahu saya kemana aja. Suami istri saya nggak pernah ngikutin, tapi nebeng masih tiap hari di sini. Jadi waktu dulu pernah ngikutin suaminya ke diskotik. Sering. Sering banget tuh 2 kali. Bener nggak Mas? Bener, Mas. Wah? Kan Bener. kerja di situ, Mas. Apa? Kan kerja. Paling juga dia Ah. diskotik sama si Umi gimana nih Umi nih Umi? Ajojing. Bos, bos. Ya. Mungkin namanya bukan piro-piro. Iya, karena kan bos, karena itu kan suaminya tadi ke diskotik juga kan nyari duit sayang. Penjelasan dari emasnya kan begitu, gitu Mas. Bilang dengerin dulu penjelasan AA, jangan langsung bilang, emang lu tukang bohong, emang dia Bu Hori. Tapi kan mestinya dia jujur Umi sama saya kalau dia mau kerja di diskotik. Oh gitu. Tapi dia nggak ada omongan apa-apa sama saya. Ya masalahnya dia mau ngomong, lu udah nyerocos duluan, dia kan takut. Jelasin aja apa alasannya itu si AA kagak pulang. Dengerin dulu. Gitu, jangan ngoceh aja dari tadi. Iya. Oke. Tapi itu udah beberapa bulan yang lalu ya kalau kerja di diskotik. Terus habis itu kamu cuma sebentar. Sebentar doang. Langsung Kenapa keluar? Ya keluar kan cekcok terus rumah tangga kan. Gitu, karena Iya, malam salah paham pulangnya terus, pagi. iya, iya. Tapi kamu nggak bilang sama istri kamu kalau kerja di diskotik, takut. Jadi apa maksudnya kamu nggak cerita kerja di diskotik sama istri kamu? Enggak cerita sih, Mas. Sekarang kalau mau cerita gimana, Mas? Yang penting kan saya kerja buat nafkahin istri. Jadi buat apa di keluarga. diskotik? DJ? Jadi OB, Mas. Oh, OB. Benar. Iya, Mas. Terangin sama istri kamu. Kan saya kan Saya nggak percaya. nggak percaya gimana sih. Coba kamu telepon supervisor kamu atau siapa. Kan ada ini nomor. Nih, kreatif. Ini, teleponin. Sambungin, ntar. Ntar ya. Mbak nggak percaya ya? Dia kerja di diskotik, kita tuker telepon supervisornya. Namanya Pak siapa? Pak Andi. Pak Andi. Udah nyambung belum? Oh belum, oke. Pak Andi lagi kita coba hubungin. Tuh katanya supervisornya. Nggak, saya nggak percaya. Terus Ya. tukang bohong tau gak dari dulu. Tapi Mas bener kerja di diskotik dulu. Pernah. Bisa dipertanggungjawabkan nih ya? Iya. Udah kita coba telepon aja supervisornya. Sekarang udah nyambung ya? Halo? Halo?
Halo? Ya. Sore? Halo. Halo? Ya, halo. Oke, Halo, Bos. halo. Halo? Ya, halo. Halo. Iya, dengan Pak Andi. Ya, saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Pak Andi, saya dari, bilang nggak ya? Dari Rumah Uya Trans 7 mau nanya. Mas, siapa nama Mas? Nama Mas Fadil. Siapa? Sorry, Mas. Siapa? Dari Rumah Uya Trans 7. Mau nanya. Uya. Mau nanya. Bener nggak Mas Fadil pernah kerja jadi OB di tempat kerjanya Mas? Siapa? Fadil. Ya. Setahu saya nggak ada yang namanya Fadil, Mas Uya. Tuh kan lu bohong, nggak ada tuh. Jangan bohong. Nggak ada yang namanya Fadil. Mas, jadi di tempat Mas nggak ada yang namanya Fadil, Mas? Fadil. Halo, Mas? Nggak ada namanya Fadil. Nggak ada yang namanya Fadil. Kerja di tempat Mas yang orangnya hitam-hitam. Manis. Jadi OB. Gimana Mas? Kalau yang hitam di kantor saya banyak, Mas. Cuman yang Fadil nggak ada. Fadil. Iya juga. Nur Siam. Apa? Oh, namanya Nur Siam. Namanya? Nur Siam. Oh, nama lu Fadil Nur Fadil Siam. Nur Siam, ya. Oh, dipanggilnya Nur Siam, Mas. Nur Siam. Nur Siam. Ya. Oh, Nur ya? Nur, ya Nur. Oh, kalau Nur ada, Mas. Jadi, tapi benar ya Mas Nur Siam pernah kerja di sana ya? Ada yang namanya Nur, ada. Oke, oh ya udah. Berarti benar Mas ya, nggak bohong ya? Ya benar, kalau Nur ada, Mas. Kalau Fadil Fadil. ada. Ya. Oke, makasih Mas ya. Ya. Oke. Jadi benar. Tuh, kan. Tapi saya masih kurang percaya sama dia. Waduh, nggak percaya apa lagi? Ya, percaya gimana lagi? Dia tuh banyak bohongnya. Selama ini kamu nggak pulang kemana? Kampung kan, pulang kampung saya. Cari kerja lagi. Terus jadi apa kamu sekarang kerja di sana? Jadi kenek. Udah pokoknya keluar. Hah? Jadi kenek. Gak seberapa. Maksudnya gimana, Mbak? Mbak mau dia kerja kan? Iya. Sekarang dia udah dapat kerjaan. Udah berapa lama dapat kerjaan Mas jadi kenek? Masih 1 minggu, Mas. Hah? 1 minggu. 1 minggu jadi kenek? Iya, Oke, 1 minggu jadi kenek. Di mana? di Semarang. Di Semarang. Suruh keluar lagi. Emang Ya ngapain di Jakarta aja banyak kerjaan mesti jauh-jauh di Semarang. Udah keluar aja duitnya nggak seberapa, jauh dari keluarga. Jadi dia harus- Jangan-jangan enggak Mas, jangan-jangan dia jauh-jauh dari keluarga sama anak pengen ketemu sama cewek yang di Facebook itu kali. Jadi maksudnya dia suruh keluar nih. Mending jadi manajer soalnya di Jakarta banyak di Jakarta kok. Jadi suruh keluar jadi kenek, suruh jadi manajer. Iya. Gimana Mas, bisa nggak jadi manajer? Gimana bisa, Mas? Orang ijazah saya aja SMA doang. Nah, kamu maunya suami kamu jadi manajer? Ya lah daripada jadi kenek, bercimun kenek mulu. Saya jadi manajer. Ya, namanya cari rezeki kan apa aja. Yang penting kan bisa buat keluarga. Gimana nih Umi nih? Kalau saya boleh sarankan, Neng, kerja apapun yang penting halal. Dengerin dulu. Dan saya hargain Neng pengen punya suami manajer. Iya kan? Semua orang pasti pengen begitu sayang. Tapi kan kesian itu suami kalau diperas saja. Akhirnya suaminya bilang apa? Ku jual baju celana itu semua demi Nyai. Aku rela jadi kuli demi Nyai. Umi, Ya. emang Umi kalau suami Umi jadi kenek terus? Lah kalau memang sudah takdir mau diapain? Kan ucapan istri itu doa Mi. Makanya saya pengen doain supaya bisa jadi manajer. Jangan jadi kenek terus. Iya, Kan betul. ucapan adalah doa, apalagi doa istri. Iya. Neng, dengerin. Kayaknya dia yang pengen jadi ustazah. Umi diceramahin ya? Kenapa, Bos?
Kerja itu kan ada prosesnya. Jadi manajer ada prosesnya lewat dari bawah. Emang bisa langsung jadi manajer? Iya. Hanya berusaha Mas, pindah ke Jakarta jangan jadi kenek. Ya tapi kan semua ada ininya. Kalau dia jarang jadi kenek, ya biar aja jadi kenek dulu. Ya, makanya saya berdoanya kan sekarang supaya dia nanti kelak suatu saat jadi manajer. Ya kan suatu saat. Sekarang kan belum. Sekarang dia jadi kenek aja dulu. Emangnya ada kerja daripada nganggur. Ya, makanya berusaha pindah ke Jakarta kumpul sama keluarga kerja Biar yang jadi- biar jadi manajer. Kalau mau jadi manajer pop, harus mulai dari bawah. And he said he didn't finish college, was it? Udah masih kecil, kamu masih kecil. Bos. Bos. Kenapa? Bos. Jangankan nanas yang kagak dilalap sama dia, kita aja tadi domelin. Jadi mendingan daripada dia jadi kenek, keluar dari dulu, nganggur dulu untuk jadi manajer. Enggak lah, bertahap. Bertahap. Makanya kita mulai dari nol, kumpul sama keluarga sama anak, pindah ke Jakarta kerja. Di Jakarta pindah dari Semarang daripada jadi kenek terus di Semarang. Gimana? Mau mas? Maju. Ya kalau emang ada rezeki gimana lagi mas? Kenapa? Ya kalau emang ada rezeki Apa? jadi manajer mau gimana lagi kan? Mas, suaminya edan juga. Lu mau nanya sama lu mas ya? Iya. Berapa tahun nikah? 5 tahun. Tiap hari gini nih? Iya. Hah? Enggak juga lah. Masalah apa sih yang kedua tadi lo bilang? Curiga sama dia apa? Di Facebook. Iya, aku pernah nemuin di Facebook dia foto sama perempuan. Namanya Putih. Udah gitu statusnya penuh cinta lagi. Bahagia banget. Benar. Fotonya kayak apa dia? Ya dia berduaan. Mesra. Kayak gini gak? Coba nih contohin ya. Duduk. Sambil duduk apa berdiri? Hah? Duduk. Duduk terus? Fotonya? Ya deket, mesra. Dekat gini. Oke, udah. Terus? Dipeluk gini ya? Iya. Gini. Tangannya? Iya pegangan. Saya kan coba untuk memahami aja gimana biar saya mendalami kasusnya gitu loh. Oke. Dan Udah coba- gitu statusnya. Aku sayang kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu adalah segalanya. Benar mas? Bener mas. Oh benar. Kan cuma buat manasin dia doang mas. Oh, Buat manasin doang. Apa? Buat manasin dia doang. Buat Sekarang kalau ada masalah dia sering bikin status di Oke, Facebook. pelan-pelan. Jadi tapi foto itu benar di Facebook. Mm-mm. Tapi itu pacar kamu kan? Bukan. Loh, jadi Teman mas. oh satu sih penuh cinta tidak hidup tanpa kamu itu benar kamu nulis itu. Iya. Gunanya buat apa? Buat manasin dia doang mas. Soalnya kan Panasin. kalau ada masalah, Makanan basi kali dipanasin. Gimana? kan kalau ada masalah kan dia sering bikin status di Facebook. Oh dia Iya. misalnya. Ya Ini kan? gara-gara siapa? Gara-gara Dulu dia kamu. mau nerangin. Makanya saya kan kesel kan. Ya saya langsung teman saya ke sini kan dari Semarang ke sini, saya temuin terus saya foto, iya. Saya foto, saya pasang di Facebook sekalian biar tambah marah kan dia kan. Gunanya apa kalau dia marah? Hmm? Gunanya apa kalau buat dia marah? Biar sekalian, biar rame-rame sekalian. Terus? Jadi yang kamu nih dia lihat lagi yang kamu nggak suka dari istri kamu apa deh soal Facebook tuh? Ya kalau saya nggak sukanya itu kalau udah pegang HP nih nggak mau lepas mas. Pegang terus bikin ya status terus. Misalnya? Misalnya nih kalau kita lagi ada masalah nih, ntar dibikin status. Jadi kan orang yang nggak tahu jadi tahu mas. Ya, tapi di Facebook kan nggak ada foto aku sama kayak kamu sama cewek. Aku nggak pernah sama teman-teman kantor doang. Mana pernah saya upload kamu penuh cinta, aku sayang kamu sama cowok lain. Nggak ada kan? Paling sama anak-anakku doang, sama kamu. Nah bener nggak tuh? Bener? Bener sih. Iya pasrah banget ya? Iya. Ini kan saya juga pernah dulu. Pernah apa? Iya. Sama mantannya mas. Ya siapa? Nggak ada.
Nggak ada gimana? Gak ada, bohong. Coba mana lihat handphone kamu. Tadi kan Ini kayak orang pacaran, Apa? bukan kayak suami istri. Tapi itu bukan. Itu handphonenya. coba lihat. Ih, bisa aja jadi connect, tapi uangnya buat beli handphone kayak begini. Coba atau mungkin itu jadi siapa? Itu Teman mas. teman. Teman. Gitu, coba. Apa kita telepon punya? Coba lihat. Oke. Nih. Telepon. Gak aktif. Bohong nih orang nih. Bohong gimana? Gak aktif mas, saya telepon. Ah, percuma. Bikin emosi aja, tau gak? Masih makan anak aja gak bisa, beli handphone keren-keren aja bisa. Lu kerja jadi connect kenapa handphonenya bagus banget? Enggak, itu kan saya minjem teman saya mas, duit buat beli HP. Oh, ini minjem duit teman kamu buat beli HP. Kan kemarin kan istri saya kan ulang tahun. Nah, Ini mau saya kadoin buat dia. Tunggu. Ulang sekali lagi. Istri kamu ulang tahun. Terus? Kan saya kan nggak punya duit nih, saya minjem teman saya buat beli HP. Ulang tahunnya kapan baru? Baru kemarin. Ini mau kasih kado ke istri kamu? Masa? Terus? Benar. Benar mas. Bilang istri kamu dong. Gimana sih? Oh, itu kan buat kado kamu. Masa? Iya. Ambil. Coba lihat, ambil. Apa? Coba diambil. Nih. Kan udah diambil. Coba masih nyala nggak? Gimana nih, Mi? Kalau Kalau Mi saya udah ingat, pendaham dengerin nih. begini bos ya, istri yang solihah itu kan karena istri yang salihah, yang punya cinta sejati, gitu kan? Oh, sebentar. Istri solihah itu yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati. Lah ini maaf, lelakinya jadi kernet kagak terima, suruh jadi manajer. Lah perusahaan mana? Kalau kemauan boleh, ya kan? Tapi kita harus mengukur kemampuan. Kita harus hargain sayang keringat suami lu. Lah tadi handphone pakai dibanting-banting. Lah sekarang nyariin. Umi, Ya. tapi kan Umi nggak kayak saya. Lah emang beda dong. Hidup sama dia itu beda, Umi. Ah. Saya juga karena gini-gini gara-gara dia itu tukang bohong. Lah emang bohong apaan? Tanya dulu, klarifikasi. Bohongnya Banyak soal bohongnya. apaan? Masalah diskotik udah jelas dia kerja. Jelas. Masalah dia ke Semarang 3 minggu nyari kerja. Kerja. jadi connect. Masalah Oh, handphone Masalah mau dikasih bininya. benar. Masalah Facebook tadi dia mengakuin benar. Karena Ah. dia tujuannya panas-panasin kamu karena kamu yang sering main Facebook duluan. Iya juga kalian duluan awalnya gara-gara dia semuanya. Makanya saya kayak gini, marah-marah terus sama dia. Terus harus gimana coba? Apa? Ya harus gimana dia benar juga. Dia harus gimana? Berhenti kerja dari connect jadi connect. Ya, pokoknya dia berubah. Pulang ke Jakarta lagi. Pulang ke Jakarta ngumpul sama anak, sama istri. Walaupun gak ada kerjaan. Ya kerja tetep. Duh, Makan apa? yang Saya mau- terus. Saya sih ini mas, sebel juga sih. Kan kemarin pas saya pulang siang-siang tuh, saya tuh lihat ada cowok keluar dari rumah Kapan kan. dia udah lama? Udah lama. Oke, masalah ini juga istri kamu cerita di email nih. Oke, saya tadi pengen dengar dari kamu nih. Nah, terus kan saya langsung telepon istri saya kan. Ini siapa kok ada cowok di sini? Harusnya kan ngobrol dulu dong. Ya. Iya kan? Nggak langsung asal datang orang tuan rumahnya nggak ada di rumah, Ya. tanpa ada orang lain di rumah gitu. Dari kamar mandi. Ya, istri kamu cerita tuh soal kamar mandi nih. Terus?
Ya itu, saya juga sini mau klarifikasi biar sama-sama nggak salah pahaman. Soalnya dia tuh selalu bahas-bahas itu terus. Apa gara-gara itu kamu juga ngupload foto Facebook? Pergi dari rumah gara-gara masih curiga? Ya enggak juga, Mas. Tapi masih mengganjal nih. Iya. Curiganya apa jadi? Ya siapa sih yang nggak curiga, Mas? Sekarang gimana? Cowok ya kan? Iya. Saya nggak di rumah. Dengan saya pulang-pulang ada cowok dari rumah, keluar dari kamar Istri mandi. kamu ada nggak? Istri saya nggak ada, Mas. Nah, kemaling dong. Saya lagi di kantor waktu itu posisinya. Saya Nah, juga terus nggak jadi itu tahu. cowok siapa? Pertanyaan ada di rumah kok ada kamar mandi? Temennya, Mas. Istri kamu udah cerita soal itu di email juga. Dan sekarang kita akan datangin cowoknya. Yakinlah dia cowok yang selama dicurigai oleh sang suami. Jamil! Jadi ini kan kemarin nih. Lu kan udah gue klarifikasi kemarin, lu aja nyolot. Gimana Sedikit lu nggak marah, nyolot? sedikit lu marah. Gue kan udah gue bilang, profesi gue itu tukang kredit bank keliling. Udah, Mas Uya udah saya jelasin dari kemarin. Oh iya, lu sempat ketemu itu. Iya, tapi dia nyolot, Mas. Malah mau mukul saya. Tapi bener orang ini. Bener, Mas. Sekarang gimana nggak marah coba orang Gantengan dia. udah datang dia langsung dari rumah. Gimana? Saya baru pulang dia udah di rumah. Iya. Ya kan? Oke, sekarang duduk. Nih Mas kan datang sini udah Iya. mau jelasin. Duduk. 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 Di tengah deh. Nanas di sini. Ya, enggak lah. Siapa tahu. Ini, Mas benar pernah ketemu dia. Pernah, Mas. Di mana? Saya pada saat itu, saya kan profesi saya tukang kredit. Kebetulan ada klien saya, namanya si Mai. Ma itu? Cewek. Ya. Kenapa? Jadi dia itu mau minjam uang ke saya. Kebetulan pada saat itu saya mules. Kenapa mules BAB-nya Tapi di rumah kenapa dia? janjinya ke rumah saya? Pada saat itu toiletnya si Mai itu bermasalah, Mas. Ah, nggak mungkin lah. Itu si Mai juga ada saksinya kok. Makanya pada saat itu direkomendasikan si Mai ke rumah saya aja. Tapi Maya waktu itu ada di situ. Banyak kan? Maya ada. Ada, Mas. Ada. Direkomendasikan ke si Mai karena di rumahnya toiletnya bermasalah, diajak ke rumah Mbak. Saya juga nggak tahu. Tahu-tahu ditelepon. Saya ditelepon sama suami saya udah marah-marah. Nah. Katanya, itu cowok siapa keluar dari kamar mandi? Ya saya, kebetulan juga mainnya setelah kejadian itu baru BBM saya ngabarin kalau tadi numpang kamar mandi. Soalnya si Bang, siapa? Ya. Bang kelilingnya ini numpang buang air besar, udah kebelet gitu. Kebetulan juga kepergok sama suami saya pulang-pulang. Terus gimana mau percaya dong, Mas? Orang rumah dia kan juga dekat, Ya. ya kan? Rumah saya dekat, ngapain jajan di rumah saya? Pasti kan ada yang lain dong. Ya. Mungkin cuman itu dong. Ya makanya Mas didengerin dulu kalau orang ngomong, Mas. Maya tuh ada nggak sih di sini? Oke. Oh, Maya. Oh, datang juga. Akhirnya bisa datang ya. Mai, coba dijelasin deh. Gimana sih ini? Iya memang benar. Saya punya urusan sama bapak itu ingin minjem uang. Tapi bapak ini kebetulan perutnya mules karena rumah saya kan WC-nya ada bermasalah, mampet. Ya saya kebetulan rumah saya sama Ibu Tiwi deket, jadi saya minta numpang. Tapi di dalam itu juga ada mamahnya, saya izin sama mamahnya juga. Iya. Hanya itu aja, nggak ada yang lebih atau apa gitu. Bukan udah gue bilang lagian, gak percaya sih. Kenapa? Bilangin cuma dia numpang buang air besar doang. Tapi dia nggak percaya, udah saya jelasin sampai dia akhirnya ribut. Saya marah perang besar Mas sama dia. bukan tipe saya mengganggu rumah tangga, Mas. Saya nggak gitu tipenya, Mas. Saya jelasin ke Mas baik-baik, tapi Masnya nyolot ke gue. Iya. Malah mau mukul lagi. Mas Iya, ya wajar, Ya, wajar dong. Wajar. Iya, tapi kan dia dikasih kaget, tahu, Syok. pas dikasih tahu didengar dong. Jangan Coba asal main kalau aja Mas aja. dari saya Nah, gimana? coba gue tanya. Gue Nah, tanya. posisi Mas Kalau dari saya. Mas pulang ke rumah, tiba-tiba ada cowok keluar dari WC, gue tanya jujur. Iya juga sih, Mas. Nah. Jadi sekarang sebetulnya, tapi Mas percaya nggak sekarang? Udah percaya belum? Ya percaya nggak percaya sih, Mas.
Kayak acara TV ya, percaya nggak percaya. Gimana nih? Umi gimana coba Mi? Ini harus diselesaikan nih soal satu persatu permasalahannya. Kan si abang itu udah tahu alasan emas ini ke rumahnya Neng kan udah jelas ya. Bahkan saksinya juga ada. Dan perbuatan menolong orang itu cakep loh mas. Nah kalau misalnya dia sampai perut nyampe mulus banget, terus sampai kagak ketahanan, yang dosa siapa? Kalau kagak dikasih tumpangan ya kan? Iya, perbuatan nolong orang itu yang jelas bagus. Nggak, ya ibaratnya nolongin bagaimana kek? Gitu. Nah terus kayak emas juga, mohon maaf. Lah kalau mau berangkat kerja sarapannya jangan banyak-banyak. biar kagak mulus di rumah orang gitu maksudnya. Jadi nggak, lo percaya nggak sama ini? Iya. Karena udah percaya kan? Udah. Biar dia udah keluar Mas Uya. Ya yang soal BAB kelar nih. Mas, Ya. makasih ya udah datang Mas. Siap, Mas. Yang penting rumah tangga dia nggak bermasalah. Gitu. Iya. Kenapa Mas? Oh, WC di sana, WC di sana. Ya. Ini satu pelajaran sebelum Mas ini pergi, intinya adalah bener juga. BAB lah pada tempatnya. Oke, siap. Mas, kan kredit Mas. Ya. Tuh, anak-anak band pada mau kredit semua tuh. Makasih Mas ya. Ya, thank you Mas. Tangan buat Mas BAB. Om, makasih ya. Nah, sekarang nih, kalian berdua nih, udah ada unek-uneknya. Apa nih? Kamu maunya apa, kamu maunya apa, yuk? Biar jelas. Ya mau saya dia berubah. Dia minta maaf sama saya, itu aja. Oke, nah. Dia romantis gak orangnya? Nggak bisa. Nggak bisa? Sekali-kali romantis. Nih, lo duduk di sini. Set. Nah, sini. Ambil kursi. Apa? Lo berdiri. Nih, baju duduk sini. Set. Duduk Mbak. Ada pada depan. Set. Oke. Sit ini. Oke. Mam. Kalian masih romantis. Oke, kita kasih lihat. Biarpun kamu subur. Apa? Biarpun kamu subur. Maksudnya apa? Kamu minta maaf, tau nggak? Dari ribut. Gimana maksud lo? Kata-kata pertama. Biarpun kamu subur gimana? Orang nggak bisa romantis. Apa? Nggak bisa romantis. Gak bisa romantis, malah tambah masalah nih. Aduh. Coba, yuk, nggak apa-apa, pakai itu. Kita kan belum tahu depannya, siapa tahu belakangnya gimana. Mam. Apa? Mam. Mami. Iya. Bahaya lo ya, manggilnya mami. Sebenarnya saya itu sayang sama mami. Saya nggak mau kalau mami terlalu penting HP daripada keluarga. Ya udah, makanya tuh ayah berubah. Ayah juga lebih perhatian sama anak, sama istri. Jangan sibuk aja keluar malam sama teman-temannya. Ayah itu udah bukan anak kecil lagi. Ya, ayah harus jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik buat anak-anak. Ya. Terus sekarang mami maafin ayah. Ya. Terima kasih ya. Gara-gara Facebook, saudara-saudara. Nah, Umi, makanya, tapi bener ya, harus imbang, bener gak? WC-nya mampet tamu tadi. WC-nya mampet gara-gara kamu ngalangin jalan WC-nya. Kamunya yang di dalam. Kamu harusnya saya flash, terus masuk bus. Tamunya tak suruh di luar saja, banyak pasir. Malah di Kamunya yang ngalangin WC-nya. Umi, Iya. gara-gara Facebook lagi ya. Jadi intinya kita harus imbang ya. Intinya kita harus cari tahu alasan, harus diklarifikasi masalahnya apa. Iya. Ngomong-ngomong soal Facebook itu memang bahaya itu. Banyak banget yang bermasalah gara-gara itu, terus gara-gara setengah gram apalagi gitu ya. Dengerin, gue juga tahu itu.
Lah saya juga ada akunnya bos. Lah Jadi iya. harus imbang ya, boleh Ya. main Facebook sosial media tapi jangan mengganggu Betul, keluarga, jangan ya. mengganggu ya. Oke, ya kalau begitu terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Terima kasih banyak Iwan Jamil, terima kasih Mas. Udah akur ya, pulang rumah ya. Sampai ketemu lagi di rumah. Oh ya.